Sapi belajar yoga. Sapi Lala ikut yoga bersama angsa dan rusa. Ia mencoba pos teratai tapi malah tidur di tengah kelas. Angsa pun ikut tertidur. Yoga jadi sesi tidur siang massal. Pesan moral, kadang yang dibutuhkan bukan gerakan, tapi ketenangan. Satu persatu hewan terbangun tampak segar dan bersemangat. Tidur siang ternyata sama menyenangkannya dengan yoga, kata rusa dengan gembira. Mo, terasa lebih baik, saut sapi Lala. Berlatih pos dan istirahat sempurna untuk kita, tambah angsa. Mereka bersiap untuk sesi yoga berikutnya dengan semangat bu. Tersal kamu suka cerita seru dan lucu, klik tombol subscribe ya, biar kestek ke pelangan selanjutnya. Bebek yang jadi aktor Bibi si bebek suka berdiri dramatis sambil berkata, aku bukan bebek biasa. Teman-temannya menertawakan, tapi suatu hari ia diminta tampil di drama hutan. Dan sukses besar. Pesan moral, jadilah versi dramamu sendiri. Siapa tahu itu panggilanmu. Dia benar-benar luar biasa. Saya tidak pernah melihat bebek seperti itu. Aku tahu dia akan melakukan hal yang hebat. Dia menginspirasi kita semua untuk menjadi lebih baik. Terima kasih banyak. Raisen berbagi panggung ini dan kalian semua. Kami berharap aja phone untuk pemimipis. Tersal kamu suka cerita seru dan lucu, klik tombol subscribe ya, biar kestek ke pelangan selanjutnya. Semut yang pura-pura jadi singa. Sasa si semut berdiri di atas batu dan meraung seperti singa. Semua tertawa. Tapi saat ular datang, ia tetap pura-pura jadi singa. Dan ular pun pergi. Pesan moral, percaya diri kadang lebih kuat dari ukuran. Bagaimana bisa Sasa menakuti ular itu? Tanya salah satu semut dengan rasa ingin tahu. Mungkin ular itu takut dengan raungan Sasa, jawab semut lain dengan penuh pertimbangan. Antusiasme pun menyebar di kalangan semut-semut lainnya. Mari kita coba juga, seru semut lain dengan penuh semangat. Semut-semut lainnya naik ke batu dan mencoba meraung dengan penuh percaya diri. Raungan kita terdengar cukup heboh, bukan? Kata semut lain dengan nada bermain. Dan begitu, semut-semut lainnya belajar bahwa keberanian bisa muncul dari siapa saja, tak peduli sekecil apapun. Keberanian adalah suara terkuat kita. Seru semut lain dengan penuh inspirasi. Tersal kamu suka cerita seru dan lucu, klik tombol subscribe ya, biar kestek ke pelangan selanjutnya. Gajah yang takut kucing. Gogo si gajah gah sampai ia melihat seekor anak kucing. Ia panik, lari ke atas pohon yang roboh karena beratnya. Pesan moral, kadang ketakutan tak ada logikanya, tapi lucunya nyata. Apa yang makhluk kecil ini mau dariku? Gogo bertanya dengan rasa takut. Anak kucing menjawab dengan suara meong. Sementara Gogo berjuang dengan rasa takutnya, anak kucing itu hanya ingin berteman. Baiklah, aku harus menghadapi ini, hanya seekor anak kucing. Gogo memutuskan dengan tekad. Anak kucing bertanya dengan suara meong, dengan sedikit getaran di belalainya, Gogo akhirnya mendekat. Kadang keberanian tidak mengenal ukuran. Anak kucing bersuara meong. Akhirnya kadang teman datang dalam bentuk yang tidak diduga. Tersal kamu suka cerita seru dan lucu, klik tombol subscribe ya, biar kestek ke pelangan selanjutnya. Di sebuah hutan yang rimbun, hiduplah Tommy, si tupai yang terkenal sebagai penyimpan biji dan rahasia terbaik. Tommy sangat bangga dengan kemampuannya hingga suatu hari. Tommy, apakah benar kura-kura naksir pada mawar? Tanya Rina si burung dengan penuh gosip. Bukan, aku tidak tahu, jawab Tommy dengan gugup. Tommy karena bingung, secara tidak sengaja membocorkan rahasia Rina. Keesokan harinya seluruh hutan gempar. Semua rahasia terbongkar. Jadi, semua orang tahu aku menyukai mawar? Kura-kura berkata dengan malu. Oh, kura-kura, balas mawar dengan nada menggoda. Tommy merasa sangat bersalah. Dia belajar bahwa rahasia adalah hal yang berharga dan tidak boleh diperlakukan seperti camilan. Pesan moral, menyimpan rahasia itu penting, jangan sampai tertukar dengan camilan. Tersal kamu suka cerita seru dan lucu, klik tombol subscribe ya, biar kestek ke pelangan selanjutnya. Katak main film detektif. Frody si katak pakai jas hujan mini dan kaca pembesar. Ia cari pencuri keju. Siapa sebenarnya pencuri keju ini? Frody bertanya dengan rasa penasaran. Ternyata ia yang makan keju sambil mimpi. Ups, itu ternyata aku. Frody mengaku dengan sedikit merasa malu. Pesan moral, kadang penjahatnya ya kita sendiri. Ups, aku harus menghentikan kebiasaan buruk ini sebelum merugikan diri sendiri lagi, kata Frody dengan tekad. Dan demikianlah Frody, sang katak detektif, memutuskan untuk mengubah kebiasaannya. Mungkin jadi detektif di luar bakal lebih menarik, ujar Frody dengan semangat. Dengan tekad baru, Frody berangkat ke petualangan berikutnya, siap untuk menemukan misteri-misteri lain di luar sana.
Kalau kamu suka cerita seru dan lucu, klik tombol subscribe ya, biar kestek ke pelangan selanjutnya. Di sebuah padang rumput yang hijau, hiduplah seekor domba bernama Lala. Lala memiliki bulu yang sangat lembut dan nyaman. Suatu hari, Lala tak sengaja tertidur di dekat seekor landak. "Ah, enak sekali," kata landak dengan santai. Anehnya, duri-duri landak itu malah terasa seperti pijatan yang nikmat. Berita tentang pijatan Lala menyebar dengan cepat. Kini, semua hewan antre untuk mendapatkan pijatan di bulu Lala yang ajaib. Lala si domba, tanpa sadar, menjadi tukang pijat paling populer di padang rumput. Pesan moral, keahlian bisa muncul dari ketidaksengajaan. Kalau kamu suka cerita seru dan lucu, klik tombol subscribe ya, biar kestek ke pelangan selanjutnya.